Salam sejahtera, selamat siang dan salam kenal dari saya. Perkenalkan, nama saya Ratmi Rusilawati Nazir atau biasa disapa Ibu Ami. Saya merupakan dosen tetap di Prodi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah. Kurang lebih 12 tahun saya telah mengabdikan diri di Fakultas Pertanian program studi agribisnis dengan melaksanakan salah satu tridharma perguruan tinggi, yakni melakukan pendidikan dan pengajaran. Alhamdulillah, saya diamanahkan untuk mengampu beberapa mata kuliah wajib, di antaranya mata kuliah matematika ekonomi, usaha tani, dan wirausaha pisang. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk menyampaikan satu mata kuliah yang saya ampuh, yakni mata kuliah usaha tani. Mata kuliah usaha tani ini merupakan mata kuliah yang memiliki bobot 3 SKS, di mana pembelajaran yang kami lakukan ada kegiatan praktek lapang dan kegiatan di dalam perkuliahan. Baiklah, saya akan menyampaikan deskripsi singkat dari mata kuliah usaha tani. Mata kuliah ini didesain untuk memberikan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan kepada mahasiswa tentang definisi usaha tani, klasifikasi usaha tani, faktor alam, tenaga kerja, modal dan peralatan, biaya, pendapatan, perencanaan usaha tani, dan evaluasi kegiatan usaha tani. Kemampuan yang diharapkan kepada mahasiswa setelah mengikuti perkuliahan mata kuliah usaha tani ini adalah yang pertama, mengkaji definisi usaha tani. Setelah mengikuti mata kuliah usaha tani ini, mahasiswa diharapkan mampu mengkaji definisi usaha tani, faktor alam, tenaga kerja, modal dan peralatan, biaya dan pendapatan. Melaksanakan kegiatan usaha tani secara berkelompok, menghasilkan produk usaha tani yang layak untuk dipasarkan, dan memasarkan produk usaha tani, menghitung pendapatan dan kelayakan usaha tani. Adapun materi pembelajaran yang akan kami sampaikan selama 1 semester telah kami rangkum dalam RPS, di mana RPS itu memuat beberapa bab. Yang pertama, bab pendahuluan yang berisi definisi usaha tani. Bab 2, modal dan peralatan, terdiri dari pengertian modal dan pembagian modal. Pada bab 3, biaya dan pendapatan, yang meliputi fungsi biaya, cara memperhitungkan pendapatan, serta faktor yang mempengaruhi biaya dan pendapatan. Bab terakhir yaitu perencanaan usaha tani. Pada bab ini, mahasiswa akan diberi penjelasan tentang bagaimana menyusun perencanaan suatu usaha. Setelah itu, mahasiswa dikelompokkan, masing-masing kelompok terdiri dari 4 orang, di mana mereka memilih jenis usaha, sayuran apa yang akan mereka laksanakan. Kemudian mereka bertugas untuk melakukan budidaya sayuran organik, di mana mereka harus memasarkan hasil produk mereka, menghitung berapa biaya, menghitung penerimaan, dan menghitung jumlah pendapatan. Setelah itu, mereka menyusun laporan akhir yang akan dipresentasikan
sebelum masuk ujian final test. Pembelajaran yang kami lakukan itu menggunakan dua sistem pembelajaran, daring dan luring. Alhamdulillah di daerah kami sudah masuk ke masa new normal. Itu berarti kami bisa melakukan pembelajaran secara luring. Hal ini juga membantu kami, membantu mahasiswa agar kita bisa bertatap langsung baik di ruangan maupun di lapangan. Akan tetapi kami tetap patuh terhadap prokes dengan menggunakan masker pada saat berada di ruangan kelas. Sedangkan untuk metode pembelajaran, saya menggunakan tutorial dan tes. Tes berupa tanya jawab di setiap selesai pertemuan. Baik pertemuan 1 sampai 13, saya selalu memberikan pertanyaan atau tanya jawab untuk mengetahui sejauh mana pemahaman mahasiswa terhadap materi yang telah saya sampaikan. Kemampuan mahasiswa dalam menjelaskan materi yang telah saya sampaikan merupakan salah satu indikator penilaian, di mana dalam menentukan bobot penilaian, saya menilai dalam beberapa item, yaitu kehadiran, aktivitas, baik aktivitas secara pribadi mahasiswa ataupun aktivitas di dalam kelompok, di mana bobot penilaian adalah 70%. Total bobot penilaian selama 1 semester adalah 70%, sisanya 30% untuk final test. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya akan saya tampilkan contoh video pembelajaran mata kuliah usaha tani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan kesempatan untuk bersama-sama dalam kegiatan perkuliahan mata kuliah usaha tani. Sudah makan semuanya ini? Sudah. Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Dalam pertemuan ke-6 ini kita akan masuk ke materi biaya dan pendapatan, di mana tujuan akhir pembelajaran pada pertemuan ke-6 ini adalah mahasiswa mampu menjelaskan tentang biaya dan pendapatan usaha tani. Sebelum saya masuk, ada yang tahu apa itu biaya? Kalau biaya apa? Ya, siapa? Rizky. Ya, Rizky. Jadi kalau biaya, kalau menurut saya kan itu tentang hasil olahan. Misalnya biaya bibit, kemudian olah tanah kan, kemudian pekerja. Ya, itu masuk. Biaya. Contohnya, kalau kuliah itu ada biaya, ada biaya apa saja itu? Ya, SPP, biaya bangunan. Nah, sekarang kalau biaya usaha tani, seperti yang disampaikan Rizky tadi, mungkin secara lengkapnya itu biaya adalah seluruh pembiayaan kegiatan usaha tani, baik berupa biaya sarana produksi, ya, tenaga kerja, dan lain-lain. Oke, kita masuk ke rumusnya ya. Biaya. Kalau bahasa Inggris, apa itu biaya? Biaya.
biaya adalah kos. Jadi simbolnya C, ya. Nah, bagaimana kita melihat bagian-bagian dari biaya? Ada yang namanya biaya tetap dan biaya tidak tetap atau variabel. Apa itu biaya tetap? Biaya Ainul, menurut Ainul biaya itu biaya yang tidak berubah-ubah. Kalau yang lain? Fatma, mungkin tahu apa itu biaya? Biaya tetap? Kalau untuk biaya, kalau dalam konteks pertanian Ya, misalnya usaha tani ya. ya, Kita berbicara usaha tani ya. Jadi biaya tetapnya itu Ya. biaya bibit kan, itu kan pasti kan. Biaya apa? Bibit. Biaya bibit. Ya. Salah satunya. Biaya bibit itu biaya tetap atau biaya variabel? Tetap. Biaya tetap adalah biaya yang besar kecilnya tidak dipengaruhi oleh jumlah produksi. Contohnya pajak, ya? Ya. Mau produksi berlimpah, produksi sedikit, tetap bayar pajak. Kemudian biaya penyusutan alat ya. Produksinya mengalami surplus atau menurun, tetap penyusutan alat berlaku ya. Seperti apa itu alat-alat pertanian? Traktor, terus Tanah. saprodia, kemudian Musa. itu masuk ya. Kalau mulsa itu berapa lama pemakaiannya? Ya, dia biasa 1-2-3 musim, setahun lah, setahun sampai 2 tahun, tergantung kualitas mulsanya sih. Nah, itu ke penyusutan ya. Mungkin sebelum ke sini saya mau ajarkan dulu cara menyusun atau menghitung biaya penyusutan alat. Mungkin ada yang sudah pernah dengar atau sudah tahu cara menghitung penyusutan alat? Tadi penyusutan alat sama dengan nilai awal dikurang nilai sisa dibagi umur ekonomis. Ya. Misalkan parang ya, parang atau apa yang kita mau ambil contoh? Parang ya, penyusutan alat parang. Berapa harga baru? 100.000 ya, 100.000. Nilai sisa itu ada teori yang mengatakan 50% dari harga baru. Ada yang 75% dari harga baru. Sebenarnya kembali ke alat tersebut, kalau masih bagus biasanya harganya masih bagus juga ya. Nah, ini kita ambil yang 50% saja ya. 50%. Berarti nilai sisanya berapa? 50. Umur ekonomis. Berapa tahun dia kira-kira masih bagus dipakai? Rata-rata lah. Parang itu masih belum pakai. Terlalu lama. Yuk, kalau dia tidak pernah pakai, tahun 1 kali berarti baru terus ya. Mungkin 3. Ya? Iya. Kita ambil 5 tahun. Ya. 5 tahun. Berarti sama dengan 50.000 dibagi berapa ini bagi? 10. Berapa? 10.000. 10.000 ya?
berarti penyusutan alat barang itu selama setahun adalah 20.000. Nah kalau pakai 2 parang berarti kali 2 ya? Iya. Jadi kalian itu 1 per 1. Nah sekarang kita masuk ke biaya tidak tetap atau biaya variabel. Kalau biaya tetap ini tidak dipengaruhi oleh produksi atau biaya variabel, iya, biaya variabel adalah biaya yang dipengaruhi. Misalkan Dinda punya lahan ya 1 hektar jagung lah. Kalau 1 hektar jagung itu berapa banyak bibit yang kita gunakan? 16 kilo. 16 kilo ya. 16 kilogram. Berapa produksi optimalnya? Iya kurang lebih. Kalau 1 hektar, kurang lebih berapa? Ton. Untuk jagung. Ya berapa ton kira-kira? Iya 1 ton. Kalau bagus. Oh begitu. Ya, Jadi 1 hektar itu 1 ton. kurang lebih. Ya kurang lebih ya. Kita perkirakan 1 ton ya. Dinda ini dalam asumsi punya lahan lagi besar kok, tapi yang diolah untuk tanaman jagung ini 1 hektar. Nah Dinda mau menambah jadi 3 ton. Berarti dia harus menambah juga bibit, ya kan? Bibit, kemudian apa lagi? Lahan. Itu maksudnya. Pupuk juga harus menambah pupuk. Itu maksudnya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Berarti kalau untuk biaya variabelnya ini Bu ya, apa namanya, pupuk kan? Iya. Kemudian bibit kan? Ya. Oke, ini ada uraian sebenarnya apa teori ya, teori mengatakan bahwa suatu usaha tani dikatakan berhasil apabila usaha tani tersebut dapat memenuhi kewajiban membayar bunga modal, alat-alat yang digunakan, upah tenaga luar, sarana produksi, dan sebagai pihak ketiga dapat menjaga kelestarian usahanya. Ya. Itu menurut teori. Nah, sekarang kita masuk cara menghitung pendapatan. Ya, TR ya. Nah, TR itu adalah total revenue atau total penerimaan. Sama dengan P dikali Q. P itu apa? Tadi? P apa? Bahasa Inggrisnya. Cost. Apa? Kalau price apa? P itu adalah ya? TR ya. Nah, TR itu adalah total revenue atau total penerimaan. Sama dengan P dikali Q. P itu apa? Tadi? P apa? Bahasa Inggrisnya. Kalau lihat rumus ini gimana? Ini kan penerimaan toh? Ya. Ini pendapatan. Dengan melihat rumus ini, kira-kira di mana bedanya? Pengeluaran. Ya. Kalau penerimaan bagaimana? Belum ada biaya toh? Berarti penerimaan adalah pendapatan kotor, ya kan? Kan baru harga dikali jumlah produksi. Kalau yang pendapatan fee adalah pendapatan bersih sudah dikurang seluruh biaya. Ya, ya. Sekarang
kita sudah menghitung pendapatan usaha. Nah, kita ingin melihat apakah usaha kita, contoh usaha Dinda ini layak dikembangkan atau jangan-jangan cuma bertanam terus rugi, padahal mungkin kemarin saya jual 1 jagung dapat 2 juta. Untung saya cuma beli bibit begini, padahal ternyata ada biaya banyak, tenaga kerja. Nah, kita tentukan bagaimana? Dengan cara menghitung RC rasio sama dengan TR dibagi TC. Ini namanya kelayakan usaha. Jika RC rasio lebih besar 1, maka usaha ini layak. RC rasio sama dengan 1, apa ini? Kalau sama dengan 1, ya, impas, pulang pokok, sebenarnya rugi waktu, capek kelapa, ya, adalah hasil sama dengan. Nah, RC rasio lebih kecil 1, ini tidak layak. Kalau tidak layak begini, kalian hitung, tutup saja, berhenti saja atau bagaimana? Kalau Dinda bagaimana? Misalkan Dinda punya usaha tadi jagung, pas dihitung ternyata tidak layak atau impas, bagaimana? Menurut Dinda bisa berhenti saja atau apa yang dilakukan? Ulang lagi begitu, Bu. Nah, ulang lagi. Jiwa kewirausahaan memang ini. Kalau Ainul ganti bibit, ganti komoditi, maksudnya ganti komoditi. Kalau Guntur jadi olah-olah. Kalau Juanro jenis bibit itu. Hah? Jenis bibit. Ainul. Kalau saya tahun saya ganti dari tomat. Ganti. Iya. Oh, ganti komoditi toh? Ganti komoditi. Imron. Gagal dulu, Bu. Ya? Tergantung apa pengaruh di situ, kenapa gagal di situ. Iya. Mantap. Mana? Lanjut Ibu, tanam lagi jagung karena usaha itu pasti bisa untung. Mantap, berarti ada jiwa kewirausahaan semuanya. Tidak pantang menyerah toh? Justru harus dievaluasi. Kenapa saya bisa pulang pokok? Apa yang salah? Jangan-jangan mungkin biaya tenaga kerja besar saya kasih atau bagaimana toh? Kemudian jangan tidak layak, ganti yang lain. Begitu ganti yang lain lebih rugi, ya kan? Jadi jangan menyerah ya. Kalau rugi atau pulang pokok, dievaluasi ya. Itulah jiwa kewirausahaan yang sesungguhnya. Karena banyak begitu ya. Itu tapi berlaku bukan petani. Kalau petani semangat tuh kayak pengusaha. Lalu pernah booming itu warnet. Rame-rame buka warnet. Rame-rame itu. Ya kan? Mungkin kita ciri khas orang Indonesia mungkin ya suka ikut-ikutan. Karena saya dulu punya teman yang buka usaha tahu isi dan ngolen itu ini. Jadi buka laku terus. 1 bulan kemudian ada gerobak baru di samping. Dia mundur, dia tutup. Sebenarnya apa yang harus dia lakukan? Dianggap soal pesaing tuh. Pesaing dianggap ancaman. Dia harus bikin yang baru. Lebih menarik jadi. Iya, Dipanggil. justru dia yang senior, strategi lah. Iya. Bisa bilang, coba ikut ini. Saya kasih diskon. Beli molen 5.000, 4 gratis 2 atau 3 toh. Harusnya situ bikin orang kreatif.
Kalau itu sang perusahaan menganggap bahwa saingan itu bukan ancaman, Iya. tetapi motivasi. Karena contohnya begini, sepupu saya yang di Gorontalo, hobi memancing, suka sekali memancing. Dia buka usaha jual ikan hias. Sekarang sudah besar sekali. Luar biasa, makanan saja karung-karung, ton-ton. Karena betul juga toh, kalau kita asal buka usaha, kalau lama-lama kan bosan. Apalagi pembeli belum datang-datang semua 1 bulan, ya kan? Nah terakhir, mungkin materi kita pada pertemuan ke-6 ini cukup sampai di sini. Tapi dari uraian yang telah saya sampaikan tadi, kira-kira apa yang bisa kalian ambil inti-intinya? Inti tadi yang sudah saya jelaskan. Dari yang kalian belum tahu, ternyata sekarang setelah mengikuti kalian sudah tahu. Termasuk biaya itu, toh? Biaya dan pendapatan, toh? Menurut saya, jadi ini dari materi itu yang saya ambil itu apa? Bahwa semua usaha itu tidak ada, maksudnya ada untung-untungan juga. Setiap usaha. Ya. Kalau yang lain, Ainul, kan materinya apa tadi, biaya dan pendapatan. Jadi sudah bisa menghitung biaya dan pendapatan. Oke. Kalau Imron, sebelum kita mulai usaha kita harus hitung dulu apa biayanya berapa. Kalau misalkan biaya sedikit, kita jangan ambil yang sebesar. Tapi kalau orang wirausaha itu, orang pengusaha harus berani mengambil risiko, ya kan? Kan yang betul kalau mau ambil risiko, cuma kalau biaya sedikit kita mau, kan kita mulai dari situ, tergantung strateginya Imron, ya. siap. Oke, mungkin kita cukupkan materi pada pertemuan ini. Saya ucapkan terima kasih, sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.